Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang pada kesempatan kali ini insyaallah masih berada pada pembahasan tentang awal mula keislaman seorang sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab yang kemudian memotivasi beliau dan meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajaran yang benar dan beliau adalah benar-benar seorang nabi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kami sebutkan dulu sanadnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibnu Wahbin qala haddatsani Umar anna Saliman haddatsahu an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ma sami'tu Umar li syai'in qattu yaqulu inni la azunnuhu kadza illa kana kama yadhun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwasannya, kata beliau, tidak pernah sekalipun aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyangka suatu kejadian atau suatu peristiwa, maka persangkaan beliau akan benar-benar terjadi. Tidak pernah aku mendengar satu kali pun bahwasanya firasat yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah diucapkan kecuali firasat tersebut benar-benar terjadi. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana pada hadis yang lain di bab sebelumnya, di bab tentang manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyampaikan bahwasannya setiap umat ini memiliki muhaddatsun. Muhaddatsun ini maksudnya adalah orang-orang yang bukan nabi dan rasul, namun Allah berikan ilham kepada orang tersebut, orang soleh yang tidak sampai kepada derajat nabi ataupun rasul, namun Allah berikan kelebihan berupa Allah ilhamkan kepada orang tersebut, di mana apapun yang dia sangkakan, apapun yang dia firasatkan itu akan benar-benar terjadi. Dan muhaddats untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Umar ibn Khattab. Maka tidak heran ketika Umar bin Khattab, kita lihat sejarahnya, apapun yang disangkakan oleh beliau, apapun yang diucapkan oleh beliau yang berasal dari firasat beliau, kemudian benar-benar terjadi setelah beliau firasatkan tersebut. Ini kata Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar pun mengakui bahwasanya setiap apa yang dipersangkakan oleh Umar bin Khattab ini akan selalu terjadi. Dan inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab berupa ilham. Apapun yang disangkakan oleh Umar bin Khattab ini akan terjadi. Inilah yang disebut dengan gelar muhaddats. Muhaddats ini artinya mulham, seorang yang diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, bainama Umar jalisun iz marra bihi rajulun jamil. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk-duduk, kemudian lewat di hadapan beliau seorang lelaki yang tampan, yang rupawan.
yang kemudian lelaki tersebut dikenal dengan nama Sawad bin Qorib. Sawad bin Qorib ini adalah, kita jelaskan dulu kronologinya. Sawad bin Qorib ini adalah seorang tukang ramal, seorang peramal di masa jahiliyah, yang kemudian karena ramalannya seringkali tepat, kemudian beliau menjadi seorang peramal yang terkenal di masa jahiliyah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah berislam, sudah masuk ke dalam agama Islam, suatu ketika Umar bin Khattab kembali bertemu dengan Sawad bin Qorib ini. Pada kisah ini bertemu dengan Sawad bin Qorib, kemudian Umar bin Khattab menyebutkan persangkaan beliau, mengungkapkan persangkaan beliau atau firasat beliau. Karena lama tidak bertemu, kemudian ketika melihat Sawad ada di hadapan beliau, kemudian Umar bin Khattab berkata, laqad akhta'a dhanni au inna hadza ala dinihi fil jahiliyah au laqad kana kahinahum. Laqad akhta'a dhanni, kalau secara bahasa maknanya adalah sungguh telah salah persangkaanku. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab sedang ragu-ragu. Ketika melihat Sawad bin Qorib, Umar bin Khattab ragu-ragu apakah orang ini masih berada pada agama jahiliyahnya atau orang ini masih berada pada kebiasaannya sebagai seorang peramal. Antara dua ini. Maksudnya kalau masih berada pada agama jahiliyah berarti dia kafir, masih kafir. Persangkaan yang kedua, atau orang ini masih berada pada kebiasaannya sebagai peramal. Artinya bisa jadi Sawad bin Qorib sudah masuk Islam tapi kemudian masih menjadi peramal. Ini kira-kira yang mana? Nah, Umar bin Khattab masih ragu. Ini Sawad ini sudah berubah atau belum? Nah, intinya seperti itu. Sawad ini sudah berubah atau belum? Ataukah jangan-jangan masih seperti dulu? Ataukah sudah meninggalkan kebiasaannya yang lalu dan sudah meninggalkan masa jahiliyahnya? Alayya ar-rajula. Kemudian Umar bin Khattab meminta, datangkan kepadaku orang ini, suruh ke sini, panggil dia ke sini. Fadu'iya lahu faqala lahu dzalika. Kemudian dipanggil Sawad bin Qorib tadi. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan pertanyaan atau keraguan-raguan itu tadi di hadapan Sawad bin Qorib. Apakah Anda masih berada di agama jahiliyah atau Anda sudah berislam tetapi masih menjadi seorang peramal? Kan seperti itu. Kemudian Sawad berkata, ma ra'aitu kal yaumi ustuqbila bihi rajulun muslimun. Aku tidak pernah mendapati pemandangan seperti apa yang aku lihat pada saat ini, ketika seorang laki-laki muslim disambut dengan baiknya oleh sahabat-sahabatnya. Maksudnya di sini Sawad bin Qorib memuji-muji Umar bin Khattab, bagaimana Umar bin Khattab dimuliakan, dihormati oleh sahabat-sahabat beliau. Qala fa inni a'zimu 'alaika illa ma akhbartani. Kemudian Umar bin Khattab berkata, a'zimu 'alaika, atau maknanya ulzimuka. Aku berazam, aku ingin engkau memberikanku kabar. Aku ingin engkau mengabarkan kepadaku seperti apa keadaanmu sekarang. Maksudnya begitu. Apakah engkau masih berada di agama jahiliyah ataukah engkau sudah hijrah tapi kemudian masih belum meninggalkan kebiasaannya sebagai peramal? Ternyata jawaban Sa'ad bin Qorib, beliau berkata, kuntu kahinahum fil jahiliyah. Dahulu memang aku menjadi peramal untuk kaumku di masa jahiliyah. Kemudian ditanya lagi oleh Umar bin Khattab, fama a'jabu ma ja'at kabihi jinniyatuka. Kalau gitu kabarkan kepadaku, kasih tahu kepadaku apa yang paling menakjubkan dari
berita-berita yang dikabarkan oleh jinmu. Kita sudah di dalam Fathul Bari sendiri, Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya proses ramalan yang terjadi di masa jahiliyah itu antara dua hal. Yang pertama, ramalan yang memang betul-betul berasal dari bantuan jin. Artinya seorang peramal itu memang punya hubungan atau punya komunikasi dengan bangsa jin yang kemudian diberikan berita-berita atau kabar-kabar dari jin tersebut. Ada lagi peramal yang hanya sekedar tebak-tebakan saja, kahin yang hanya sekedar menebak-nebak apa yang terjadi dengan melihat muqaddimah atau melihat hubungan-hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, hanya sekedar menebak-nebak saja. Tetapi ternyata Sawat ini termasuk dalam golongan yang pertama. Dia memang punya jin, dia memang punya peliharaan, dia memang menjalin komunikasi dengan bangsa jin. Maka kemudian Umar bin Khattab meminta, tolong kabarkan kepadaku apa yang paling menakjubkan yang pernah dikabarkan, diinfokan oleh jin yang engkau miliki. Maksudnya di sini Umar bin Khattab bukan meminta untuk diramal, bukan. Tapi Umar bin Khattab penasaran, jin Anda pada saat Anda masih menjadi peramal, apa hal yang menurut Anda paling menakjubkan dari informasi-informasi yang dia sampaikan kepada Anda? Ternyata yang paling menakjubkan bagi Sawat adalah kabar tentang datangnya atau diutusnya seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar ini sebenarnya sudah dirasakan oleh bangsa jin pada saat itu, di awal-awal keislaman. Bagaimana kisahnya? Sawat berkata, "Bainama ana yauman fis suqi ja'atni a'rifu fihal faza'a." Suatu hari dahulu, ini cerita masa lalu beliau, cerita masa lalu Sawat. Dahulu ketika aku sedang berada di sebuah pasar, jinku ini datang, kata Sawat. Jinku ini datang, kemudian aku melihat gelagat yang menandakan dia sedang ketakutan, dia sedang gelisah. A'rifu fiha al-faza'a. Aku melihat jin itu tadi berada dalam keadaan takut. Kemudian jin tadi berkata, faqalat alam taral jinna wa iblasaha. Jin tadi berkata, tidakkah engkau melihat jin ini dan kegelisahannya atau ketakutannya? Bukan ketakutan, keputusasaannya. Kenapa kok tiba-tiba jin ini tadi datang kemudian menyampaikan tentang keputusasaan yang dia alami. Wa ya'saha min ba'di inkasiha, dan keputusasaan setelah datang perkara ini. Walahu qahabil qilasi wa ahlasiha, ini bait syair yang diucapkan oleh jin itu tadi. Bait syair yang diucapkan oleh jin itu tadi yang mengungkapkan sebuah ketakutan, yang mengungkapkan sebuah keputusasaan karena tanda-tanda diutusnya seorang nabi dan rasul sudah datang. Jadi kalau kita mau lihat kronologinya, dahulu bangsa jin ini masih diberikan kebebasan oleh Allah untuk mencuri informasi dari langit. Makanya kemudian dahulu seorang peramal yang memang menjalin komunikasi dengan bangsa jin, seringkali ramalannya itu tepat, seringkali ramalannya itu pas dengan apa yang diucapkan oleh peramal tersebut. Karena memang jin-jin pada saat itu masih diberikan kebebasan untuk naik ke langit, untuk mencuri pendengaran, mencuri informasi, mencuri berita-berita di antara para malaikat di sana, kemudian turun lagi ke bumi dan menyampaikan kepada para peramal yang menjadi teman-teman mereka. Nah, pada saat Nabi SAW diutus sebagai nabi dan rasul, langit itu seperti dipagari, seperti ditutup aksesnya agar bangsa jin ini tidak bisa lagi mencuri pendengaran, mencuri informasi dari atas langit.
Jinnya Sawat ini penasaran ketika dia naik dari arah Mekah dihalangi, kemudian dia naik dari arah timur dihalangi, dia naik lagi dari arah barat dihalangi, semua arah ditutup aksesnya agar para jin ini tidak bisa lagi mencuri informasi dari langit. Kemudian jin ini menyampaikan kepada Sawat, ini sudah ada nabi yang diutus. Karena ini menjadi tanda-tanda bahwasannya ketika langit itu ditutup, ketika para jin sudah tidak mampu lagi untuk mencuri informasi dari atas langit, berarti sudah ada nabi dan rasul yang diutus. Itu tadi disampaikan oleh Sawat, bercerita tentang masa lalunya saat jin yang dia pelihara menyampaikan tentang munculnya seorang nabi dan rasul yang baru, dengan tanda-tanda bahwasanya langit sudah ditutup dan sudah tidak ada akses bagi bangsa jin untuk mencuri informasi ke atas langit. Dan ini dibahas dalam surat Al-Jin. Salah satu ayat menyebutkan bahwasanya dahulu bangsa jin diberikan kebebasan untuk mencuri pendengaran di sana, tapi kemudian saat ini itu semua sudah tidak bisa dilakukan oleh bangsa jin. Kata Umar apa? Sodako. Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar kisah ini dari Sawat, Umar membenarkan, sodako, apa yang dikatakan oleh jinnya Sawat ini tadi. Karena Umar juga mengalami peristiwa yang tidak kalah mengherankan. Apa peristiwa tersebut? Kata Umar, bainama anana inda alihatihim idz jaa rajulun bi'ajlin fazabahahu. Suatu ketika aku sedang tidur di antara berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang membawa seekor sapi, kemudian disembelih di atas nusuk yang ada di sekitar Ka'bah. Fasarakha bihi sarikhun. Ketika sapi tersebut disembelih, Umar bin Khattab mendengar suara yang amat kencang sedang berteriak, yang tidak tahu siapa yang berteriak tersebut, tetapi Umar bisa merasakan bahwasanya yang berteriak itu, asal suara itu berasal dari dalam sapi yang sedang disembelih. Lam asma' sarikhun qattu ashadda sautan minhu. Aku tidak pernah mendengar suara yang lebih kencang, teriakan yang lebih kencang daripada teriakan suara tersebut. Diriwayatkan di dalam di dalam riwayat yang lain disebutkan Umar berkata, suara tersebut berasal dari jaufil ijli, berasal dari dalam tubuh sapi itu tadi. Diriwayatkan juga disebutkan juga dalam riwayat yang lain, kisahnya kan sebenarnya pada saat itu Abu Jahal membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, kata Abu Jahal, akan diberikan hadiah berupa 100 ekor unta. Kata Abu Jahal. Ini kisahnya. Anna Abu Jahlin ja'ala liman yaqtul Muhammadan mi'ata naqatin. Abu Jahal membuat sayembara yang isinya adalah barang siapa yang mampu membunuh Muhammad akan diberikan imbalan berupa 100 ekor unta. Umarlah yang kemudian menyambut sayembara tersebut. Qala Umar faqultu lahu ya Abul Hakam ad-dimanu sahih. Umar berkata, wahai Abul Hakam, yaitu Abu Jahal yang beliau maksud, apakah benar ini ganjarannya? Kata Abu Jahal, na'am. Qala na'am. Qala fataqallatu sayfi uriduhu. Kata Abu Jahal, betul, ini benar-benar akan diberikan imbalan ini. Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian mengambil pedangnya, menyiapkan pedangnya dan pergi menuju kediaman Rasulullah. Yang pada saat itu Umar bin Khattab lewat di Ka'bah, di mana pada saat itu terjadi peristiwa itu tadi,
penyembelihan beberapa ekor sapi di atas nusuk yang ada di sekitar Ka'bah. Famarartu ala ijlin wa hum yuriduna ayyadhbahuhu faqumtu anzuru ilaihim. Aku melewati beberapa ekor sapi yang hendak disembelih oleh orang-orang di sekitar Makkah, di sekitar Ka'bah. Kemudian aku melihat apa yang mereka lakukan di sana. Fa idza sahin yasihu min jawfil ijli. Tiba-tiba ada suara yang sangat kencang, sangat keras berteriak dari arah dalam sapinya, dari arah di dalam perut sapi. Dari dalam perut sapi. Artinya suara itu bukan suara yang berasal dari manusia. Kemungkinan besar suara tersebut berasal dari bangsa jin. Yang berbunyi, ya ala zarih amrun najih rajulun yasih bilisanin fasih. Wahai para penduduk Zarih, itu salah satu daerah yang populer di bangsa Arab, telah datang sebuah perkara yang sukses, najih, ini sebuah perkara yang benar. Kata suara itu tadi, rajulun yasih, ada seseorang yang akan berteriak, bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih. Dan bunyi teriakan tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti yang disampaikan di dalam di dalam kisahnya Umar ini tadi, bahwasanya suara tadi berteriak akan datang sebuah perkara yang benar, akan datang seorang yang berteriak dengan lantang dengan lisan yang fasih, dan bunyi teriakannya itu adalah la ilaha illallah. Di situ Umar mendengar, berarti akan ada bangsa jin pun tahu kalau ini adalah nabi yang benar gitu loh. Bangsa jin pun sudah memberikan isyarat bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran. Maka kemudian setelah Umar bin Khattab mendengarkan suara teriakan ini tadi, pergilah Umar bin Khattab pulang, dan saat beliau pulang di rumah beliau menemukan adik perempuan beliau yaitu Fatimah bintul Khattab bersama dengan Sa'id bin Zaid sedang membaca Al-Quran. Ini yang kemudian memotivasi Umar bin Khattab setelah mendengar isyarat itu tadi dari teriakan bangsa jin itu tadi, kemudian pulang. Ketika pulang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, pada saat itulah kemudian hati beliau tergerak untuk masuk ke dalam Islam. Inilah peristiwa yang mendasari. Sebenarnya ada peristiwa yang mendasari sebelum beliau mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari Fatimah bintul Khattab. Itu ada peristiwa yang mendasari yang membuat beliau sudah yakin bahwasanya ini memang benar-benar nabi. Ini memang benar-benar nabi, benar-benar rasul, dan tidak mungkin berbohong. Dan ternyata apa yang dialami oleh Umar bin Khattab juga dialami oleh Sawad bin Qorib. Bahwasanya Sawad bin Qorib dikabarkan kepada Sawad bin Qorib oleh jin yang dimiliki oleh Sawad bin Qorib bahwasanya nabi dan rasul sudah datang, sehingga langit sudah ditutup aksesnya, sehingga para jin sudah tidak bisa lagi mencuri pendengaran, mencuri informasi dari arah langit. Dan ini diketahui oleh hampir semua dari bangsa jin. Makanya kemudian jinnya Sawad ini memberikan isyarat, jin yang ada di dalam tubuh sapi yang akan disembelih itu juga memberikan isyarat bahwasanya ini akan terjadi, akan datangnya seorang nabi dan rasul yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.